global sedang tidak stabil, geopolitik sedang bergerak, harga komoditas fluktuatis. Negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Penutupan Selat Hormuz memicu kenaikan harga minyak dunia. Meski demikian, pemerintah Indonesia tidak menaikkan harga BBM dan hanya membatasi pembelian. Lalu sampai kapan pertanyaannya Indonesia akan bertahan? Kita masih bersama dengan Kepala Lab 45 Jalswari Pramodawardhani dan ekonom senior Indef Afiliani, Bu Afi, juga Bu Dhani. Kita masih membahas ini. Tadi dari yang disampaikan Pak Purbaya dan juga rencananya kita akan menaikkan 90 menjadi 90 sampai 100 triliun untuk subsidi BBM. Sekuat apa sih ruang fiskal kita? Sampai kapan kita bisa bertahan? Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita ada yang subsidi dan tidak subsidi, harusnya yang tidak subsidi itu udah otomatis normal. Itu kan juga mempengaruhi kenaikan harga loh, tidak hanya subsidi ya. Nah yang subsidi ini kemudian dikatakan sama pada saat Pak Erlangga menyampaikan tuh 2 bulan akan dievaluasi kembali ya. Memang awal April ini belum kelihatan ada kenaikan ya. Tapi bisa lihat inflasi kita udah 3,47. Artinya apa? Itu belum ada kenaikan. Nah, kalau ada kenaikan kita tahu dong sekarang saja sudah berbagai negara sudah menaikkan, ada yang 25%, ada yang 30% gitu. Karena mereka bersiap-siap ketika harga sampai pada level tertentu, mereka sudah menyiapkan berapa kenaikan harga itu. Artinya apa? Mereka berhitung dengan pasti sesuai dengan anggaran negaranya gitu ya. Nah, kita kan masih punya keyakinan nih, Pak Purbaya tadi kan juga mengatakan ya, bahwa tidak akan ada kenaikan. Nah itu sampai berapa tahan. Nah kalau kita lihat dengan kenaikan sekarang kan kita pakai level 80 per barel kan. Ya. Kalau itu diperkirakan sekitar 100 sampai dengan 110, berarti kan ada kenaikan sekitar $20 sampai $30. Per $1 itu kan 6,7 triliun. Bayangkan itu berapa banyak. Ya. Kemudian kita juga belum menyiapkan terkait dengan subsidi itu. Apakah memang udah siap bahwa mobil yang itu tidak beli lagi di tempat lain misalnya. Nah kan belum siap. Ya walaupun Pertamina katanya sudah menyiapkan, saya belum yakin sih gitu. Nah itu berarti kan ada orang moral hazard membeli BBM terus menerus, kita juga nggak tahu. Bahkan sekarang di daerah, kalau Jakarta aman, tapi di luar daerah tuh masih ada antrian-antrian. Nah ini kan juga harus kita jaga gitu. Jadi kita juga mesti mengajak pemerintah daerah nih. Kadang-kadang kita lihat pemerintah daerah tuh nggak diajak serta untuk mengatasi hal ini. Padahal yang bertanggung jawab terhadap masyarakat di daerah itu adalah pemerintah daerah gitu. Jadi menurut saya harus ada keterkaitan pemerintah daerah, pemerintah pusat ini mengajak pemerintah daerah karena ini akan membuat juga kepanikan di daerah gitu kalau tidak diajak kepala daerahnya. Kenapa? Kepala daerahnya juga nggak tahu tentang hal ini gitu ya. Itu satu. Nah yang kedua adalah selain tadi BBM tadi, menurut saya tadi bahwa yang tidak subsidi kan nggak mungkin disubsidi juga gitu. Itu lebih jebol lagi gitu ya. Nah artinya ini bisa berpengaruh terhadap dunia usaha karena dunia usaha kan tidak menggunakan yang BBM. Artinya akan terjadi juga kenaikan-kenaikan dari sisi mungkin pangan yang tidak tidak dianuan oleh pemerintah, terutama terkait dengan bahan pokok oke lah, tapi kan cuma 3 atau 4 kan, tapi di luar itu kan pasti ada kenaikan. Nah kan kita nggak pernah bicara tentang inflasi, nah itu adalah bicara tentang apa, daya beli. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bukan sekedar subsidi BBM-nya, tapi bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi mungkin perlu dibangun proyek infrastruktur atau apapun di daerah untuk kesempatan kerja. Kenapa? Ini harus menjadi bumper utama. Karena yang bahaya itu adalah kita subsidinya kita naikkan tapi daya beli masyarakat nggak naik gitu, bahkan makin turun. Ini berbahaya menurut saya. Kenapa? Social unrest bisa terjadi di mana masyarakat kita yang sudah menghadapi middle income itu sudah mulai makin tinggi kan gitu. Nah, ini bisa jadi makin naik lagi gitu. Jadi menurut saya ini yang belum diatasi atau belum pernah disampaikan kepada publik apa strategi-strategi, tidak hanya sekedar BBM. Soal ini kalangan menengah sebelum ada krisis ini saja, sebelum ada perang ini saja sudah sulit. Rombongan hanya nanya Rohana, rombongan jarang beli Rojali itu sudah kita lihat fenomenanya, apalagi sekarang. Sebenarnya yang terdampak kan kalangan menengah juga. Ibaratnya tidak dapat subsidi tapi dibilang kaya juga enggak. Nah apa sebenarnya yang harus perhatian lebih soal ini? Karena kan konsumsi kita kurang lebih
koreksi jika salah, 30% itu kan dari situ daya beli kita. Ya, Konsumsi itu dari kalangan menengah, Bu Afi. Jadi kalau dibagi menjadi 3 segmen ya, segmen atas ya, menengah atas itu cenderung mereka itu punya kontribusi 70%. Jadi artinya apa, orang yang kaya ini tidak punya pengaruh terhadap inflasi tadi. Tapi yang kelas menengah tadi yang bermasalah itu jumlahnya hampir sekitar 70 jutaan. Tapi mereka tuh kontribusinya cuma 17%. Memang kecil, tapi kan itu menjadi kesenjangannya makin tinggi ya. Nah, sedangkan yang bawah sisanya itu adalah sekitar 17 juga, itu adalah orang yang dapat subsidi dari BPJS-nya maupun makannya. Jadi itu nggak masalah, itu hanya 25 juta ya. Nah, artinya yang ini nih menjadi problem utama sekarang. Nah, oleh karena itu tadi saya mau melihatnya adalah sekarang ini kan ada misalnya kayak program prakerja ya. Terus ada lagi program training gitu ya. Nah, menurut saya ini bisa juga dilibatkan untuk sektor-sektor swasta menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah memberikan subsidi misalnya gitu. Nah, itu kan lebih bagus subsidinya untuk itu. Untuk apa? Meningkatkan daya beli. Karena sekarang ini supply terhadap tenaga kerja itu besar, sehingga apa, orang yang punya skill aja harganya bisa murah, bisa di bawah UMR sekarang gitu loh. Karena apa? Banyakan supply. Nah, oleh karena itu mungkin alangkah baiknya untuk mengevaluasi berbagai pengeluaran pemerintah yang sebenarnya belum perlu saat ini ya. Kan kita banyak dong anggaran ketahanan misalnya, apakah udah perlu sekarang, bisa dia subsidikan ke sana. MBG apakah perlu sebesar itu? Saya rasa perlu dievaluasi untuk apa? Bumper perut orang dulu nih gitu loh. Nah, kalau itu sudah dilakukan, baru sisanya untuk yang lain yang sebenarnya sifatnya lebih long term. Nah, yang penting ini adalah jangka pendek gitu. Jadi saya belum melihat adalah untuk kelas menengah ini apa sih programnya, itu belum terlihat. Nah, saya rasa itu paling penting untuk menghadapi situasi saat ini gitu. Sementara yang dihindari tadi Bu Afi juga sudah mention, jangan sampai ada gejolak sosial, social unrest dengan kondisi seperti ini. Bu Dani, bagaimana kita membacanya, apa yang harus diantisipasi agar jangan ada gejolak sosial? Karena kalau sudah bicara meja makan, kalau sudah bicara perut, soal penghasilan, isi dompet, itu pasti akan sangat sensitif untuk masyarakat karena berdampak pada kehidupan, roda kehidupan. Ya, saya rasa ini bukan langkah tunggal yang harus dilakukan, tetapi ini pertama kita harus benahi dulu di domestik. Sembari kita juga mempertanyakan kembali apa sebetulnya manfaat kita masuk ke dalam BOP itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini saya mencoba memahami bahwa ketika Pak Prabowo Presiden memutuskan untuk menjadi anggota BOP, itu pasti punya pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan nasional Indonesia dan lain-lain. Mungkin waktu itu Trump dengan tarif Trump yang begitu besar untuk Indonesia dan negara-negara lain, akhirnya Indonesia mungkin ingin mendekat kepada Amerika untuk mendapatkan kemudahan yang terkait dengan tarif itu sendiri. Tapi pada kenyataannya toh kita juga tetap 19% misalnya seperti itu. Dan kemudian apa manfaat ketika kita masuk BOP dalam kaitannya dengan konflik ini gitu. Dan ini kan kita tahu bahwa konflik ini kita tidak bisa memastikan sebulan 2 bulan terjadi. Karena kalau melihat eskalasinya, kita tahu bahwa sampai Trump 34 hari kemudian dia mengubah 4 kali ancamannya terhadap Iran, itu kan menunjukkan sesuatu. Dan kalkulasi Trump dalam perang ini itu juga ekonomi, karena dia juga latar belakangnya pebisnis. Lihat aja ketika dia mengancam Selat Hormuz 48 jam akan diserang dan lain-lain, ternyata mundur lagi. Dan 5 itu hari dan langsung harga minyak turun kan. Jadi dia memperhitungkan itu betul gitu. Jadi idiosinkratik Trump itu memang motif ekonomi gitu ya. Nah, kita gimana melihat ini? Bagaimana kita memanfaatkan keanggotaan kita di BOP ini? Apakah dalam hari ini itu masih relevan? Ataukah kita perlu untuk mengevaluasi? Hal-hal seperti ini ingin dilihat
masyarakat. Lalu posisi tawar apa yang bisa kita lakukan untuk berjuang juga demi kebijakan di dalam negeri, untuk kebijakan ekonomi dalam negeri agar tidak ada gejolak sosial tadi? Ya, sebetulnya kalau kita melihat 3 cabang kekuasaan ini, harusnya kita DPR juga harus bergerak. Ini bukan sekedar masalah pemerintah saja, ini masalah bangsa. Ini punya efek domino jangka panjang. Pertanyaannya adalah apakah ketika kita memutuskan arsitektur kebijakan yang terkait dengan Indonesia di dunia internasional itu kita memikirkan nggak jangka menengah atau panjangnya gitu. Karena kalau jangka pendek bayangkan kita 9 hari setelah itu perang terjadi dan kita di posisi yang menginvasi yang pro terhadap itu. Kita dibaca seperti itu. Setidaknya Iran melihat kita seperti itu. Sehingga sampai hari ini kita tidak ada dalam meja perundingan itu. Dan pertanyaannya bagaimana kita menciptakan mekanisme itu. Nah harusnya pemerintah memberikan ini menjadi wacana yang terus dilipat gandakan untuk mungkin di-share ke publik, ke para akademisi, media dan lain-lain. Ini masalah bersama, bukan hanya masalah pemerintah saja, masalah DPR, masalah yudikatif, masalah masyarakat perlu tahu gitu ya. Jadi strategi kelangsungan hidup ini harus milik bersama gitu. Nah kalau kita tanya apa yang harus kita lakukan, saya rasa ini karena ini adalah sebuah kebijakan ya harus pemerintah. Nah pemerintah harus menyampaikan gitu. Nah, dan bagaimana juga pemerintah menyampaikan ini ke masyarakat. Di awal tadi sudah kita bahas, jangan sampai didinabobokan masyarakat. Oke, nggak ada apa-apa di luar, tapi negara-negara tetangga kita sudah lebih dahulu menyiapkan bekal. Nah, bekal yang kita siapkan sudah siap atau belum? Misalnya WFH, apakah itu sudah bisa jadi satu kebijakan pintu masuk? Atau kita butuh kebijakan holistik apa sih sebenarnya untuk menghadapi kondisi perang yang tidak jelas kapan berakhirnya di tengah situasi yang uncertain, yang tidak pasti sampai saat ini?